Semua saya hormati para undangan dari BI, dari Mas Media, dari wilayah dan teman-teman di provinsi. Pada pagi hari ini kita akan merilis 3 topik ya. Pertama inflasi, kedua ekspor impor, dan ketiga pariwisata. Saya akan menyampaikan secara umum, nanti secara rinci Pak Jody di samping kanan saya, Kepala Bidang Statistik Distribusi akan menyampaikan rinci. Sebelumnya Bapak-bapak telah menerima bahan ya. Ada bahannya, ada leaflet ini Pak ya. Leaflet ini adalah kegiatan program nasional yang akan BPS laksanakan pada bulan Mei ya, yaitu sensus pertanian leafletnya. Sehingga kami semua akan sibuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, kita mulai saja inflasi ya. Kalau kita lihat inflasi DKI Jakarta pada bulan Januari ini 0,65% ya. Ini kalau dibandingkan dengan nasional kita masih rendah ya. Maaf, pada bulan Februari ya. Pada bulan Februari ya. Maaf, pada bulan Februari 0,65%. Kalau dibandingkan dengan nasional, maka kita masih lebih rendah ya, 0,10%. Kemudian kalau kita lihat ya, selama tahun 2013 baru 2 bulan ini ya, inflasinya sudah 1,53%. Wah, ini suatu tingkatan yang cukup besar ya. Sementara nasional lebih tinggi lagi 1,79%. Kemudian year on year, kalau kita mundur 11 bulan ke belakang, selama 12 bulan, nanti ya, saat ini maaf ya, inflasi kita sudah mencapai 5,44%. Ya. Nah, ini nasional 5,31%. Asumsi makro kita atau target dari BI juga masih berkisar 5,5 ya. Jadi ini baru 2 bulan pertama 5,5 ya. Ada juga ramalan BMKG tadi malam ya, yang saya lihat musim kemarau akan datang lebih awal. Artinya apa? Kalau musim kemarau akan datang lebih awal, sementara pada bulan-bulan ini kita sangat membutuhkan air ya. Di pertanian bisa jadi ini akan berpengaruh terhadap produksi padi. Juga inflasi ya, ini memang fluktuasi antar provinsi ini memang terkait langsung dengan supply dan demand ya. Mungkin masalah transportasi dan sebagainya. Kota Sampit itu inflasi 0,01 dan Ambon 2,29. Jadi harga murah. Lanjut ya, ini inflasi. Nanti Pak Dodi akan jelaskan apa-apa saja yang termasuk dalam inflasi yang tinggi tadi. Kita mulai ekspor nih. Kita lihat ekspor kita ya, pada bulan Januari ini mengalami peningkatan masih 10,16%. Nasional itu turun. Nasional itu turun 0,11% ekspor. Nah, yang melalui Jakarta justru 12%. Jadi kinerja ekspor yang melalui Jakarta ini ya relatif lebih baik dibanding rata-rata nasional.
Kemudian ekspor DKI Jakarta ya, pada bulan Januari ini mencapai 1,15 miliar dolar. Angka ini juga naik ya, dibanding Desember 959 juta dolar. Sementara kalau dibandingkan periode yang sama tahun 2012 naik 17,2%. Tetapi kalau dibanding Januari, nasional itu meningkat. Jadi impor secara nasional Januari 2013 dibanding Januari 2012 itu naik. Sementara kita turun. Harapan kita neraca perdagangan untuk Jakarta ini ekspor impornya juga semakin membaik. Nanti Pak Dodi akan jelaskan ekspor itu kemana saja ya, kemudian impornya itu barang-barang apa saja. Lanjut ya. Kemudian kalau kita lihat golongan barang, ini kita lihat ekspor kita ini sudah mencatat sedikit perubahan dibanding impor kita dibanding bulan Desember, dibanding Januari 2012. Kalau pada bulan Januari 2012 barang modal itu masih 30%, maka pada bulan Januari 2013 sudah mulai menurun proporsinya menjadi 28%. Nilainya pun juga turun ya, barang modal dari 2,3 miliar dolar menjadi 2,08 miliar dolar. Yang naik apa? Yang naik adalah bahan baku dan penolong. Nah ini ya. Untuk barang konsumsi juga menunjukkan penurunan. Komposisi maupun jumlahnya menurun barang konsumsi. Nah, nanti Pak Dodi akan jelaskan juga nanti menurut komoditi ya, komoditinya apa saja sih penyebabnya. Lanjut ya. Kemudian kita berbicara tentang pariwisata. Kalau kita lihat trennya, ada grafiknya itu ya, di bawah itu ya, jumlah wisatawan yang berkunjung itu menurun pada bulan Januari. Barangkali penurunan ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global ya. Menurun sekarang jumlah wisatawan, kunjungan wisatawannya 167.000 dari sebelumnya 184.000, menurunnya sekitar 9%. Tetapi kalau dibanding tahun lalu ya, itu masih menunjukkan peningkatan, ya kunjungan wisatawan. Nanti Pak Dodi akan menjelaskan wisatawan mancanegara itu dari mana saja, ya. Dari mana saja. Mungkin secara nasional, kalau kita lihat secara nasional tadi presiden dari Pak Suryamin tadi ya, nasional juga mencatat penurunan jumlah kunjungan wisatawan, mencatat penurunan. Penurunannya 19,9% nasional. Jadi lebih tinggi penurunannya. Begitu pula kalau dibanding tahun sebelumnya, bulan yang sama nasional juga mencatat penurunan 5,8%. Jadi ini dengan demikian ya, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia itu memang cenderung menurun. Nah ini mempertegas lagi bahwa
pengaruh perekonomian global sangat besar terhadap minat berkunjung. Atau mungkin ada negara lain ya, sebagai pesaing Indonesia dalam industri pariwisata. Kemudian tingkat penghunian kamar ya, sejalan dengan penurunan kunjungan wisata, maka tingkat penghunian kamar juga menurun. Ya, nah, korelasinya ada, ini kan turun ya, maka penghunian kamarnya turun. Dan penurunan penghunian kamar ini di luar dugaan kita. Pada dibanding bulan Desember turun, tetapi dibanding tahun sebelumnya juga turun. Nah, ini mungkin suatu hal yang mungkin perlu dicermati ya. Karena kalau lihat jumlah kunjungan wismannya itu masih naik kalau dibanding tahun sebelumnya, ya. Sementara penghunian kamarnya justru menurun. Nah ini barangkali ada pengaruh-pengaruh ya dalam industri akomodasi hotel kita. Tentunya berpengaruh. Nah nanti Pak Dodi akan jelaskan, karena penghunian kamar ini hotel berbintang atau ya tidak berbintang ya, atau melati ya, non bintang. Nanti akan dijelaskan yang turun itu hotel berbintang atau non bintang. Dan berbintang sendiri itu dibagi ya, ada bintang 1, bintang 2, 3 dan 4. Nanti lebih jelas. Mungkin itu dari kami. Kemudian sebelum saya serahkan ke Pak Dodi, Bapak-bapak juga terima info start ya, info start ya, ya itu ya. Itu juga sudah dimuat angka inflasi terbaru, kunjungan wisatawan terbaru, sementara lainnya masih data yang sama dengan bulan sebelumnya, karena belum ada perubahan data tahunan. Silakan Pak Dodi melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan yang lebih detail lagi, yang lebih rinci apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan mengenai inflasi, ekspor impor, dan terkait dengan aspek pariwisata. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa inflasi kita pada bulan Februari yang mencapai 0,65%, yaitu lebih rendah dibandingkan dengan nasional, wilayah nasional 0,75%. Sedangkan tahun kalender sudah mencapai 1,5% dengan inflasi tahun ke tahun atau year on year sudah mencapai 5,5%. Nah, nanti kita lihat ya, menurut golongan pengeluaran apa sih yang menyebabkan inflasi DKI Jakarta pada bulan Februari 2013 yang mencapai 0,65%. Nanti kemudian menurut kelompok golongan lagi saja ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi dari 7 kelompok pengeluaran ya, yang kita lakukan kalkulasi dan penghitungan, itu sebanyak 3 kelompok, sebenarnya 4 ini ya, 4 kelompok yang mengalami kenaikan indeks. Ya. Ini nomor urutnya salah Bu.
Jadi ada 4 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan atau mengalami inflasi. Ada satu kelompok yang dia stagnan. Jadi fluktuasi harganya ya dibandingkan dengan Januari ke Februari, yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, ya, dia tidak mengalami perubahan atau 0% lah. Tapi ada 2 kelompok, ya, 2 kelompok pengeluaran justru mengalami penurunan atau istilahnya deflasi. 4 kelompok yang mengalami kenaikan indeks, ya, itu adalah bahan makanan yang mencapai 2,98%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran kesehatan yang mencapai 1,52%, kemudian kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang mencapai 0,60%, dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang mencapai 0,44%. Kalau pendidikan tadi sudah saya sampaikan tidak mengalami perubahan, jadi stagnan. Yang 2 kelompok mengalami penurunan indeks ini sandang itu mencapai minus 1,3%, ya, karena deflasi. Kemudian kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan dia juga mengalami deflasi atau indeks sebesar minus 0,2%. Nah, jadi dari 4 kelompok pengeluaran ini karena mengalami inflasi, sehingga inflasi DKI Jakarta pada bulan Februari mencapai 0,65%. Walaupun ada 2 kelompok yang mengalami deflasi. Nanti kita lihat komoditi apa sih. Lanjut lihat. Bapak sekalian, ya. Jadi tadi yang tertinggi itu kan kelompok bahan makanan. Ya. Ternyata komoditinya salah satunya ini adalah 15 komoditi yang memberikan sumbangan inflasi cukup besar, ya. Yang sebesar tadi 0,65%. Walaupun ada komoditi-komoditi lain. Tapi ini kita angkat hanya sebatas 15 komoditi yang memberikan sumbangan inflasi besar. Yang tertinggi pertama adalah komoditi tomat sayur. Tomat sayur. Bapak Ibu sekalian senang makan tomat sayur. Nah, tapi yang beli ibunya ya, nggak terasa dia yang dimakan itu mengalami peningkatan. Itu memberikan sumbangan inflasi 0,1063%. Jadi yang suka makan tomat sayur, ya, ternyata kemarin mengalami kenaikan. Yang kedua diikuti oleh komoditi tarif listrik. Ya. Dia menyumbang inflasi sebesar 0,0827%. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat kan tahun 2013 pemerintah menaikkan tarif listrik yang dimulai bulan Januari. Ya, kebijakan pemerintah bagus, bertahap. Jadi nggak sekaligus, biasanya kan sekaligus ini bertahap dari mulai Januari. Tapi efek dalam penghitungan inflasi bulan berikutnya, sehingga waktu bulan kemarin Januari belum ada. Bulan Februari, nah inilah dampak dari kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif dasar listrik, sehingga tarif listrik ya penyumbang inflasi nomor 2 di DKI Jakarta, yaitu mencapai 0,0827%. Yang ketiga adalah bawang putih, ya. Kemudian kangkung. Dan ini yang kelima, bahan bakar makanan. Apa sih ini bahan bakar makanan? Ini adalah LPG. Ternyata selama 1 bulan ya Bapak Ibu sekalian,
selama 1 bulan Februari dibandingkan bulan Januari. Ya. Ternyata di pasaran bahwa ada beberapa yang menjual LPG dia mengalami kenaikan harga. Ya. Itu rata-rata sekitar antara dari 78.000 hingga 40 sampai 85. Sehingga dia menjadi posisi yang kelima penyumbang inflasi DKI Jakarta mencapai 0,0443%. Kemudian yang berikutnya bawang merah, bayam, anggur, tomat buah naik. Dokter spesialis banyak sakit dari ini tarifnya ya, tarif biaya biaya berobat menggunakan biaya dokter spesialisnya. Ternyata juga mengalami peningkatan itu mencapai 0,0261%. Kemudian melon. Nah, ternyata tarif rumah sakit itu bisa mengalami peningkatan. Jadi mencapai 0,0252%. Tadi kue basah ini makanan jadi ya. Kue basah makanan jadi, telur ayam beras dari sapi juga masih. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, ya, yang terkait dengan aspek inflasi DKI Jakarta ya pada bulan Februari 2012 yang mencapai 0,65%, ya. Ini 12 komoditi inilah yang tertinggi penyumbang inflasi. Lanjut Bu Cinta, kita lanjut ke ekspor impor. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Pimpinan Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta kondisi ekspor yang melalui DKI Jakarta pada bulan Januari 2013 melalui ya. Jadi dari sisi ekspor itu ada ekspor yang melalui, ada ekspor produk DKI Jakarta. Kondisi pada bulan Januari dibandingkan dengan bulan Desember, begitupun dibandingkan dengan bulan Januari periode tahun lalu atau Januari 2012, ekspor melalui mengalami peningkatan ya. Jadi dari 3.763,8 juta US dollar ya, ini menjadi pada bulan Januari 2013 4.140,1 juta US dollar. Jadi mengalami peningkatan. Kita lanjutnya ke ekspor produk Bu ya. Karena ini kan ekspor melalui ini kan milik, tidak hanya milik PKI ya, tidak hanya produk PKI ya, kita ekspresi untuk ekspor produk PKI. Kalau kita lihat nilai ekspor produk PKI yang sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, ternyata sudah ada indikasi ya. Sudah ada indikasi. Lanjut ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kondisi ekspor produk DKI Jakarta baik dibandingkan dengan Desember 2012 maupun Januari 2012 sama-sama mengalami peningkatan. Ya. Terhadap Desember 2012 sebesar 20,5%, terhadap Januari periode yang lalu sebesar 17,11%. Ini ada indikasi yang baik. Ya. Indikasi yang baik, mudah-mudahan ya, bulan-bulan berikutnya ya, ini bisa meningkat seperti kondisi pada bulan Januari 2013. Nanti kita lihat ekspor produk kemana saja sih yang mengalami peningkatan dan komoditi apa saja sih yang mengalami peningkatan. Lanjut Bu Dia. Lanjut aja Bu Dia, kita lihat ke. Nah ini kalau kita lihat kawasan. Jadi tertinggi itu kalau kita lihat menurut kawasan, ekspor produk DKI Jakarta menurut kawasan. Ini kalau kita lihat dari perannya ini terbesar adalah ke kawasan
ASEAN itu mencapai 47,86% atau sekitar 552,13 juta US$. Ya, kemudian yang kedua ke kawasan Asia, yang ketiga kawasan Amerika, dan yang kawasan Australia Oceania ini 3,7. Lanjut Bu, ya lanjut ke menurut negara. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita lihat menurut 12, ini ada 12 negara ya, karena tanpa kita pilihkan ini yang tertinggi saja, ya. Ekspor produk DKI Jakarta kondisi pada bulan Januari 2013, ya, itu perang tertinggi adalah ke Singapura, ya. Nih, sekitar 28,62% Singapura. Kemudian yang ke Amerika juga cukup tinggi naiknya. Kemudian yang ke Thailand juga cukup tinggi naiknya. Dan karena ketiga tujuan negara itu mempunyai peran yang cukup tinggi karena naik, jadi dia mendongkrak. Itulah, jadi yang mengakibatkan kondisi ekspor produk DKI Jakarta pada periode Januari 2013 yang meningkat sebesar 20,30%. Itu diakibatkan dari Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Kita lanjut ke komoditi. Lanjut kemudian komoditi. Yang komoditi kemudian, yang ekspor. Nah ini, ya, berupa komoditi kapal laut dan bangunan terapung dan bagiannya dari Desember 2012 hanya mencapai 0,22 juta US$, meningkat cukup tajam menjadi 212,32 juta US$ pada bulan Januari 2013. Ternyata ini kalau kita lihat ya lebih rinci, ini bukan kapal laut utuh ya, ternyata adalah bagian dari yang terkait dengan aspek komponen-komponen. Ya. Dan ini ternyata sebesar 212,32 USD itu diekspor ke DKI Jakarta yang nantinya juga akan berdampak kepada perekonomian dan secara keseluruhan di level regional DKI Jakarta. Karena seperti Bapak ketahui, ya, salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baik level nasional maupun regional adalah aspek ekspor. Ya. Jadi wajar ya pada bulan Januari 2013 ekspor kita DKI mencapai 20,30%. Walaupun ada juga sih komoditi-komoditi yang mengalami penurunan ya. Ini ada apa nih? Ikan dan udang ya, dia turun. Ya. Kemudian lemak dan minyak hewan yang pasti juga turun. Tapi juga ada komoditi seperti perhiasan ya. Perhiasan yang permatan juga meningkat ya. Tapi justru sekarang kondisi emas malah lagi sedang turun ya. Lanjut Bu Dia, kita lihat dari sisi aspek impor Bapak Ibu sekalian. Dari impor sudah disampaikan ya bahwa oleh Bapak Kepala, baik secara month-to-month, artinya dibandingkan dengan Januari ke Desember, maupun year on year dibandingkan dengan Januari 2012, itu dua-duanya mengalami penurunan ya. Kita lihat ya, minus 3,12 yang month-to-month-nya itu ternyata yang ke kawasan Amerika itu mengalami penurunan sekitar minus 12,8%. Impor yang melalui
yang melalui Bapak sekaliannya, siapa yang menyerap, ya, apakah DKI, apakah daerah-daerah sekitar DKI Jakarta. Jadi ini tidak 100% diserap oleh provinsi DKI Jakarta. Nah, karena impor yang melalui DKI Jakarta. Nah, dia mengalami apakah baik turun impor? Bisa baik, bisa enggak. Coba kita lihat menurut negaranya. Ya. Apa sih yang menyebabkan impor yang melalui DKI Jakarta pada bulan Januari turun sebesar minus 3,2%? Yaitu ternyata impor dari negara asal tertinggi ini dari United States, ya, mereka ini minus 13,04%. Kemudian dari Cina ini turun juga, ya, Cina turun nih minus 2,09%. Padahal Cina ini, ya, itu perannya terhadap impor yang melalui DKI Jakarta cukup tinggi, ya, sebesar 21,58% perannya, ya. Jadi impor yang melalui DKI Jakarta, ya, itu dari negara asal Cina, ya, itu penyumbang terbesar sebesar 21,58% atau mencapai 1.587,06 juta US dollar. Tetapi justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2020. Tidak ada lagi, ya, ada lagi 1 bulan, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, ya. Jadi mohon maaf saja kesalahan itu, ya. Mungkin buru-buru copy paste. Jadi kami ulangi lagi, ya, inflasi pada bulan Februari ini memang masih tinggi, ya. Sudah 2 bulan pertama saja sudah 1,5%, ya. Jadi mudah-mudahan sampai akhir Desember 2013 ini target-target inflasi tidak terlampaui. Jangan terlampaui, ya. Jangan terlampaui. Harapan kita, ya, nanti dari BI barangkali atau perlu kebijakan moneter yang mendukung, gitu, supaya terkendali lah. Kemudian kita lihat perdagangan, kalau Jakarta ini sudah mulai pulih, ya, ekspornya, ya, impornya juga sudah mulai berkurang, ya. Hanya komposisinya sedikit berubah. Kemudian mengenai pariwisata, kunjungan Wisman tadi, ya, siklus itu kebiasaan setelah Desember Januari itu kan puncak, ya, liburan. Ya, itu kira-kira, ya. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Saya mohon maaf Pak, sebelumnya saya terlambat, baru dikasih kabar tadi pukul 9. Tadi saya nggak tahu masalah berita statistik sebelumnya, tapi saya mendengarkan tadi pariwisata. Yang saya mau tanyakan, Pak, dampaknya menurut Wisman Wisnu itu kenapa Pak? Apa demo atau apa, gimana untuk di Indonesia ini? Nah, kalau dampaknya penurunan ini tadi, ya, dikatakan oleh Pak Dodi, penurunannya kan bulan Januari, ya. Puncaknya itu kan kunjungan wisatawan itu pada hari libur. Ya. Sekarang kan sudah bukan libur, ya. Kemudian musiman itu, ya. Pengaruh musiman, biasanya puncak liburan itu ada hari libur, Desember, Natal, Tahun Baru, gitu. Ini kan data bulan Januari, ya. Jadi wajar aja kalau dibanding hari libur berkurang. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan pengaruh dari perekonomian global. Ya, maksud saya juga gini Pak. Ya. Apakah itu dampaknya untuk dinas pariwisata itu untuk masalah
kunjungan ke Indonesia itu tidak ada sosialisasi ke daerah dan negeri-negeri yang lain gitu. Ya, mungkin juga ada ya, tapi itu perlu penelitian. Penelitian tersebut. Tapi paling tidak ekonomi global juga terpengaruh. Dan kita ingat ya, rival kita dalam industri pariwisata itu cukup berat. Singapura, Thailand ya, saya rasa sudah mempunyai daerah tujuan wisata andalan, sehingga kita mempunyai pesaing untuk mengundang wisatawan ke negara kita. Jadi pengaruhnya banyak, tapi itu tadi penurunan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor itu tadi musiman ya. Puncaknya itu pas libur. Kalau libur banyak, setelah liburan kan turun. Mungkin ada lagi. Barangkali kalau tidak ada ya, saya rasa kita akhiri ya di Jumat ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau perlu lebih detail nanti bisa langsung pada kami ya. Ini nanti akan kita upload dalam web. Kemudian sebelum saya mengakhiri ini, saya titipkan ini kita akan melakukan pendataan sensus pertanian 2019 ya. Teman-teman mas media bisa membaca ya. Pendataan ini akan membedah data pertanian. Pertanian di sini mencakup tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan ya. Tidak hanya tanaman pangan, perkebunan saja, tapi termasuk peternakan dan perikanan ya. Nah, nanti kegiatannya dimulai 1 sampai 31 Mei 2013 ya. Besar kemungkinan saudara-saudara terpilih sebagai responden. Maka kalau terpilih sebagai responden, mohon memberikan jawaban yang sesungguhnya, karena tidak terkait dengan pajak, dan jawaban ini akan dirahasiakan ya. Rahasia ya, bagian belakang ini ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada sanksi kalau membocorkan. Ini penting bagi Indonesia karena Indonesia ini sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu pemerintah sangat bersemangat melaksanakan sensus pertanian ini. Dan nanti saya juga mohon bantuan BI ya. Di BI itu kan kliennya itu banyak juga perusahaan pertanian. Perusahaan pertanian ini biasanya sulit memberikan data ya. Melalui BI yang sudah menerima leaflet ini bisa disampaikan bahwa sensus ini semata-mata untuk pendataan statistik, akan digunakan sebagai kebijakan program pembangunan pertanian. Tidak terkait dengan pajak. Mudah-mudahan sensus ini berjalan dengan lancar, karena di Jakarta ini banyak perusahaan pertanian berskala besar. Misalkan Agro, Astra gitu ya. Itu kan perkebunan ya, kemudian sebagian juga kehutanan ya, macam-macam, sehingga kami perlu dukungan berbagai pihak. Di bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah lainnya juga kita harapkan. Itu beratnya pendataan di Jakarta, kantornya di sini, tapi lahannya di Maluku, di Sumatera, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Apa tuh digeser